Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Fitriani, NIM 1022000116 dari kelas SMF. Ingin mengikuti ujian fikih muamalah kontemporer yang menganalisis dan menjelaskan tentang money changer. Jadi, sebelum saya menjelaskan bagaimana akad, syarat money changer dan sebagainya, saya akan menjelaskan pengertian money changer. Jadi, pengertian money changer adalah tempat untuk menukarkan mata uang rupiah ke negara asal ataupun sebaliknya. Biasanya kita dapat menjumpai tempat pertukaran tersebut atau jual beli valuta asing tersebut di bandara, di terminal, dan di pusat pembelanjaan ataupun di bank dan lain sebagainya. Nah, banyak terlintas di pikiran Anda semua, apakah sama money changer dengan KUFA gitu ya teman-teman. Jadi, KUFA dan money changer itu adalah sama, kegiatan usaha pertukaran valuta asing ataupun jual beli mata uang asing. Dan money changer juga memiliki arti tempat pertukaran atau jual beli mata uang asing. Di sini KUFA dan money changer terbagi menjadi dua, yaitu KUFA bank dan KUFA bukan bank. Nah, jadi apa sih ini dimaksud dengan KUFA bank gitu ya teman-teman? Jadi KUFA bank adalah tempat pertukaran mata uang asing atau jual beli mata uang asing yang dilakukan di bank. Sedangkan KUFA bukan bank yaitu tempat pertukaran mata uang asing atau tempat jual beli mata uang asing yang dilakukan selain bank, yang termasuk juga money changer. Jadi money changer di sini termasuk dalam KUFA bukan bank. Nah, adapun ciri-ciri dari masing-masing tersebut. Jadi kalau ciri-ciri KUFA bukan bank ataupun money changer tadi, yaitu kita dapat menukarkan mata uang asing ataupun jual beli mata uang asing. Sedangkan kalau di KUFA bank itu ciri-cirinya kita dapat mengirim dan menerima kiriman dari negara lain kepada kita. Jadi selain dapat jual beli mata uang asing atau pertukaran mata uang asing, kita juga dapat menerima kiriman serta kita juga dapat mengirim ke rekening tujuan ataupun orang lain mengirim ke rekening kita. Nah, karena mengapa demikian? Karena ada aturannya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 bahwa atau berbunyi tentang kewajiban penggunaan uang rupiah di negara Republik Kesatuan Indonesia sebagai salah satu alat transaksi yang sah. Jadi tiap KUFA bank itu membuat aturan tegas bahwa setiap KUFA harus memperoleh izin dan beroperasi dan menetapkan standarisasi untuk sebuah KUFA atau money changer tadi. Nah, kenapa sih harus ada standarisasinya gitu? Jadi jangan salah, ini untuk menghindari dari tindakan kriminal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Nah, ada kok peraturannya, yaitu tentang penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme alias APU atau PPT, dan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran selain bank dan KUFA bukan bank yang diatur dalam Undang-Undang PBI Nomor 19 Tahun 2017. Nah, jadi dengan adanya standarisasi ini banyak keuntungan yang kita dapat. Salah satunya yaitu kita bisa bedain mana KUFA ilegal dan mana KUFA ataupun money changer legal ataupun money changer ilegal. Nah, kalau money changer legal, ciri-cirinya udah dilengkapi sama logo KUFA bukan bank atau money changer tadi dengan berbagai macam bahasa yang bisa kita cek keasliannya di fitur QR kode ataupun kode batang ataupun barcode. Nah, sekarang kita kan sudah paham mana yang resmi gitu. Jadi buat kalian bertanya-tanya, mengapa mesti menukar uang ke money changer yang legal? Sudah pasti manfaatnya supaya kita terhindar dari penipuan tadi dan resiko uang palsu. Karena ada pelindungan hukum, makanya jangan gampang tergiur dengan KUFA ataupun money changer yang ilegal cuma gara-gara harga tukar kursnya lebih tinggi daripada money changer yang legal ataupun yang resmi tadi. Padahal karena kita mengetahui, tinggi rendahnya suatu kurs sudah ada aturannya, dan itu pun dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan ataupun tempo tertentu. Karena semuanya sudah diatur di Bank Resmi Indonesia. Nah,
bagaimana sih cara akad money changer gitu ya. Jadi cara menukarkan money changer yaitu satu, siapkan uang yang akan kita tukarkan atau sejumlah uang untuk membeli mata uang asing. Pastikan Anda sudah mengetahui kurs uang yang hendak ditukar ataupun yang dibeli. Jadi sebelum kita berangkat ke teller ataupun berangkat ke tempat money changer, hendaklah kita mengetahui seberapa kurs dari tempat tersebut. Nah, pastikan Anda sudah mengetahui kurs tadi dan datanglah ke tempat teller dan isi formulir. Nanti di situ kita mendapatkan secari kertas yang berisikan tentang menentukan berapa jumlah uang yang ingin kita tukar ataupun yang kita beli. Teller akan memberikan jumlah harga mata uang yang hendak ditukar. Nah, jika Anda setuju dan menurut Anda sudah sesuai dengan harga yang ditawarkan, bayar atau tukar sesuai dengan nilai yang Anda setujui tadi. Tunggu antrian, kita mengantri dulu, lalu kita dipanggil oleh teller, sementara teller menghitung uang yang akan ditukarkan ataupun yang dibeli. Nah, teller akan memanggil konsumen atau akan memanggil kita dengan nomor urutan untuk mengambil hasil pertukaran atau pembelian mata uang asing tadi. Dan teller akan memberikan uangnya dengan nota atau kuku kwitansi pembayaran. Sebelum kita pergi dari tempat tersebut, hendaklah kita menghitung kembali apakah uang yang diberikan teller tadi sudah pas ataupun belum. Karena jika kita tidak menghitungnya terlebih dahulu, misalkan kita langsung keluar, jika ada kekeliruan ataupun ada kekurangan dan kita hendak kembali lagi ke tempat tersebut, teller tidak akan bertanggung jawab karena sistemnya jika Anda sudah keluar dan ingin mengkomplain ataupun ingin teller tersebut bertanggung jawab, tetapi uang kita sudah kita bawa keluar meskipun belum kita pegang ataupun kita gunakan dan itu pun kurang, teller tidak akan bertanggung jawab itu. Nah, adapun syarat akad dari money changer. Jadi, money changer dapat dikatakan sah apabila dilakukan secara tunai. Jadi, dilakukan secara tunai, kita ke tempat tersebut dan teller memberikan uang, itu kan dilakukan secara tunai. Dan tidak ada spekulasi sumpah. Jadi, akad tersebut tidak menggunakan sumpah-sumpah. Nah, yang selanjutnya dilakukan dengan harga setimbang ataupun sama-sama harga-harganya sama. Yang satu tidak merosot terlalu banyak dan yang satu juga tidak tertinggi terlalu banyak. Jadi kedua tersebut sama. Nah, syarat yang selanjutnya tidak mengandung unsur riba. Jadi akad money changer dikatakan sah apabila tidak mengandung unsur riba. Dan syarat yang terakhir yaitu jual beli tersebut atau pertukaran mata uang asing tersebut dilakukan atas suka sama suka. Jadi tidak ada pihak yang terpaksa ataupun ada pihak yang dirugikan. Nah, adapun cara memilih money changer yang resmi. Jadi, tips untuk memilih money changer yang terbaik yaitu ada beberapa hal. Yaitu satu, pilih money changer yang sudah memiliki izin resmi dari OJK. Yang kedua, money changer legal dapat mendapatkan izin resmi dari Bank Indonesia sebagai pandangan valuta asing berizin. Yang ketiga, pastikan money changer memiliki situs untuk menginformasikan secara online. Jadi ketika kita ingin menukarkan uang kita ke money changer, hendaklah kita pastikan apakah money changer tersebut memiliki situs online atau tidak. Jadi kenapa kok di sini menyarankan memiliki situs online, karena dengan situs online ini kita bisa mengetahui kurs, apa kurs di tempat tersebut tinggi ataupun rendah ataupun berbeda dengan lain, pautannya jauh seperti itu. Nah, selanjutnya beberapa money changer kan memiliki sistem pembayaran transfer atau menggunakan kartu debit. Ada juga money changer yang hanya menerima uang tunai saja. Ukur jarak tempuh money changer meskipun punya nilai kurs paling rendah, tetapi harus menempuh jarak jauh, lebih baik kita menukar uang tersebut di money changer dengan terdekat dengan kurs relatif sama. Jadi jangan kita tergiur dengan kursnya tinggi tetapi tempatnya jauh. Mengapa demikian? Karena kan kita perjalanan juga menempuh waktu dan juga kita juga menempuh biaya. Nah, untuk kebutuhan bisnis sebaiknya mencari money changer yang terpercaya saja. Jangan kita
percaya terhadap omongan orang lain yang bahwa oh di sini kursnya tinggi, di sini kursnya tinggi. Sedangkan money changer tersebut belum memiliki perizinan resmi dari OJK. Jadi kita harus hati-hati dan kita harus cerdas dalam memilih tempat pertukaran uang ataupun money changer tadi. Nah, sebelum kita menukarkan uang, hendaklah kita gunakan kalkulator terlebih dahulu. Jadi kita menghitung terlebih dahulu sebelum kita berangkat ke tempat money changer. Karena dengan itu kita juga mengetahui bahwa nanti kita dapat ancer-ancer berapa sih nanti uang yang kita dapatkan gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu apakah money changer itu akadnya sudah sesuai syariat Islam apa belum gitu. Apakah money changer itu sudah halal atau belum? Nah, jawabannya yaitu sudah halal. Mengapa? Hadis Nabi Muhammad menjelaskan ketentuan pertama bahwa jual beli transaksi tersebut harus dilakukan secara tunai. Dan money changer ini tadi dilakukan secara tunai, jadi halal dong. Dan artinya setiap pihak harus menerima dan menyerahkan uang atau mata uang masing-masing pada saat terjadinya transaksi itu juga. Jadi tidak boleh terpaut dengan waktu. Jika kita menukarkan itu, kita harus juga menyerahkan menyerahkan uang di saat itu juga. Nah, yang selanjutnya yaitu Rasulullah bersabda, jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, yaitu dari pengertian tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kita melakukan tukar-menukar ini atau jual beli ini dengan sama jenis. Jadi dengan sama jenis, dengan sama jumlahnya, dengan sama beratnya, dan dengan sama bentuknya. Maksudnya setimbang. Tidak boleh satu tinggi, satu rendah, tidak boleh. Karena hal tersebut dapat menimbulkan unsur riba. Jadi, kenapa kok ini dibilang halal? Karena apa? Karena money changer di sini merupakan suatu pertukaran ataupun jual beli mata uang asing atau pertukaran valuta asing dengan jumlah yang sama dan setimbang. Tidak ada yang melebih-lebihkan, tidak ada yang mengurang-urangkan. Jadi, terhindar dari unsur riba. Nah, seperti contoh ketika kita menukarkan uang 10.000, kita dapat mendapatkan uang 10.000 juga, tidak boleh melebihi 100 perak pun. Karena hadis Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan Rasulullah bersabda, janganlah engkau menjual emas dengan emas kecuali beratnya sama atau membandingkan suatu dagang lainnya, dan jangan engkau menjual perak dengan perak kecuali sama lainnya. Di sini maksudnya kita tidak boleh menjualkan mata uang sama. Jadi dalam money changer ini kan kita menjual mata uang rupiah dengan mata uang dolar misalnya, atau kita menukar dolar dengan rupiah. Jadi ini kan unsurnya berbeda. Setiap negara memiliki mata uang masing-masing. Jadi fungsi dari money changer di sini yaitu sebagai alat pertukaran. Dengan hal itu mempermudah kita dalam melakukan suatu ekonomi yang dilakukan atau yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulannya tadi bahwa money changer itu adalah halal. Karena money changer tidak mengandung unsur riba dan money changer dilakukan secara tunai. Seperti halnya syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.